Selamat siang anak-anak semua, apa kabar? Pak berharap bahwa anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap memiliki semangat untuk tetap belajar di rumah. Baik anak-anak semua, mengawali pertemuan kita IPS kali ini, marilah kita berdoa dan kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semua, jangan lupa anak-anak mengisi daftar hadir, karena daftar hadir ini adalah merupakan penilaian kehadiran anak-anak dalam mengikuti pelajaran IPS kita hari ini. Baik anak-anak sekalian, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi kualitas penduduk di benua Asia dan benua lainnya. Ya, Pak mereview kembali bahwa pada pertemuan yang lalu anak-anak sudah belajar tentang ras dan suku bangsa penduduk di Asia dan benua lainnya yang diajarkan oleh Ibu Nurini, dan Pak berharap bahwa anak-anak sudah menguasai materi itu dengan sebaiknya, dan hari ini kita akan belajar khusus tentang kualitas penduduk di benua Asia dan benua lainnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi faktor penentu kualitas penduduk di suatu negara. 2. Menjelaskan konsep negara maju dan negara berkembang. 3. Menjelaskan ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. 4. Menganalisis penyebab tingkat kesehatan di negara berkembang rendah. 5. Menganalisis penyebab tingkat kesehatan di negara maju tinggi. 6. Memberikan contoh masing-masing 5 negara maju dan negara berkembang di benua Asia dan benua lainnya, dan indikator yang berikut yaitu anak-anak membuat pemetaan negara maju dan berkembang, dan indikator ini adalah merupakan penilaian keterampilan. Ya, baik anak-anak semua, kalau anak-anak mendengar ya kata kualitas, maka ada juga sebutan kata kuantitas. Nah, kata kualitas itu berkaitan dengan mutu, sedangkan kata kuantitas itu berkaitan dengan jumlah. Nah, anak-anak pasti bertanya, apa itu kualitas penduduk? Nah, kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf hidup penduduk di suatu wilayah yang dapat memenuhi aspek kebutuhan hidup mereka, meliputi pemenuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk itu ada 4 faktor, yakni yang pertama itu adalah tingkat pendidikan, 2. Tingkat kesehatan, 3. Tingkat penghasilan atau pendapatan, dan yang keempat adalah mata pencaharian. Negara yang berkualitas hidup masyarakatnya belum baik atau belum memenuhi kriteria 4 hal yang disebutkan di atas, maka disebut sebagai negara berkembang. Sedangkan negara yang kualitas hidup masyarakatnya sudah baik atau sudah memenuhi 4 kriteria yang sudah disebutkan di atas, yakni tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, penghasilan atau pendapatan, dan mata pencaharian, itu disebut sebagai negara maju. Yang berikut
Ya, kriteria yang dijadikan dasar untuk mengelompokkan negara berkembang dan negara maju adalah: satu, pendapatan per kapita penduduk; dua, pertumbuhan penduduk; tiga, mata pencarian penduduk; empat, tingkat pendidikan; lima, penguasaan iptek; enam, usia harapan hidup; tujuh, tempat tinggal; delapan, kesadaran terhadap lingkungan; sembilan, tingkat kesehatan; dan yang ke-10 adalah kesetaraan gender. Nah, anak-anak sekalian, tentu dari 10 ini anak-anak mungkin bertanya, apa itu kesetaraan gender? Nah, kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia. Yang berikut kita akan melihat tentang ciri-ciri negara berkembang dan negara maju. Ya, ciri-ciri negara berkembang dan negara maju. Yang pertama, negara berkembang itu pertumbuhan penduduknya tinggi, sedangkan negara maju pertumbuhan penduduknya rendah. Yang kedua, negara maju pendapatan per kapita rendah, sedangkan negara maju pendapatan per kapita tinggi. Yang ketiga, negara berkembang mata pencarian penduduk agraris, sedangkan negara maju mata pencarian penduduk industri. 4, negara berkembang tingkat pendidikan rendah, sedangkan negara maju tingkat pendidikan tinggi. 5, negara berkembang penguasaan iptek rendah, sedangkan negara maju penguasaan iptek tinggi. Yang keenam, negara berkembang tingkat kesehatan rendah, sedangkan negara maju tingkat kesehatan tinggi. Yang ketujuh, negara berkembang usia harapan hidup rendah, sedangkan negara maju usia harapan hidup tinggi. Negara berkembang untuk bagian ke-8, kesadaran terhadap lingkungan rendah, sedangkan negara maju kesadaran terhadap lingkungan tinggi. Ya, baik anak-anak, ya ini ada gambar, silakan anak-anak bisa melihat gambar. Nah, ini adalah gambar negara maju dan ini adalah gambar negara berkembang. Ya, sangat berbeda sekali. Ya, kalau negara maju itu sangat maju sekali di bidang industri, sehingga sangat berbeda sekali dengan negara berkembang. Ya, negara berkembang itu pola hidup masyarakatnya lebih banyak bekerja di bidang pertanian. Yang berikut, ya ini masih juga gambar negara maju dan negara berkembang. Nah, contoh negara maju seperti Amerika, kemudian ada Singapura. Ini sangat berbeda dengan negara berkembang. Ya, kita lihat dari pembangunannya, karena negara industri itu lebih banyak berkembang di bidang industri, sedangkan dulu negara berkembang, ya kita lihat bangunannya juga sangat berbeda dengan negara industri. Nah, ini adalah negara berkembang, ya ini tempat tinggal, ya ini sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan negara berkembang, negara maju. Juga pola hidup masyarakat dalam menggunakan transportasi juga sangat berbeda. Nah, ini adalah pola hidup masyarakat negara berkembang dalam menggunakan transportasi. Ya, kita lihat transportasi yang ada, ya sangat memprihatinkan. Nah, ini adalah pola hidup antara
masyarakat yang hidup di negara maju dan negara berkembang. Ya, ini juga masih gambar negara-negara maju, bangunan negara maju dan negara berkembang. Ini juga sangat berbeda sekali. Ya, ini adalah ya bangunan-bangunan atau perkembangan ya teknologi yang ada di negara maju sangat berbeda sekali dengan negara-negara berkembang. Ya. Kemudian ini juga masih dalam ya pembangunan di bidang industri khususnya di negara maju dan negara berkembang. Ini ada ya developed countries, itu adalah negara-negara negara-negara maju dengan pendapatan yang sangat tinggi, sedangkan ini adalah developing countries, ini adalah pola hidup masyarakat yang ada di negara berkembang ya dengan pola hidup yang masih sangat sederhana dan tingkat pendapatan atau penghasilannya juga sangat rendah. Ya. Yang berikut adalah faktor penyebab tingkat kesehatan negara berkembang sangat rendah. Yang pertama itulah kesadaran akan hidup sehat rendah. Yang kedua, sarana dan prasarana kesehatan belum memadai. Yang ketiga, kekurangan tenaga kerja medis profesional. Dan yang keempat adalah pendapatan per kapita penduduk itu masih rendah. Yang berikut faktor penyebab tingkat kesehatan negara maju sangat tinggi. Itu yang pertama, kesadaran akan hidup sehat tinggi. Kedua, sarana dan prasarana kesehatan sangat memadai. Yang ketiga, memiliki banyak tenaga medis profesional. Dan yang keempat adalah pendapatan per kapita penduduk itu sangat tinggi. Dan yang berikut lagi adalah contoh negara berkembang dan negara maju di Asia. Ya, ini adalah contoh negara berkembang di Asia, misalnya Indonesia, Malaysia, India, Pakistan, dan Sri Lanka. Sedangkan contoh negara maju di negara Asia antara lain Jepang, Korea Selatan, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Israel. Nah, sebagian besar negara di benua Asia masih tergabung dalam kelompok negara berkembang. Yang berikut adalah contoh negara-negara berkembang dan negara maju di benua Amerika. Ya, ini adalah contoh negara berkembang di benua Amerika antara lain Belize, 2 Costa Rica, 3 Nicaragua, 4 Peru, dan yang kelima ada Chili. Kemudian ada contoh negara maju di benua Amerika antara lain Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, dan Venezuela. Nah, sebagian besar negara di benua Amerika masih tergabung dalam kelompok negara berkembang. Yang berikut adalah contoh negara berkembang dan negara maju di benua Afrika. Ya, contoh negara berkembang di benua Afrika antara lain Maroko, Nigeria, Senegal, Kenya, dan Ethiopia. Sedangkan contoh negara maju di benua Afrika antara lain 1 Aljazair, 2 Tunisia, 3 Mesir, 4 Gabon, dan yang kelima adalah Botswana. Ya, sebagian besar negara di benua Afrika masih tergabung dalam kelompok negara berkembang. Yang berikut adalah contoh negara berkembang dan negara maju di benua Eropa. Nah, contoh negara berkembang di benua Eropa antara lain 1 Albania, 2 Bulgaria, 3 Georgia, 4 Kroasia, 5 Ukraina. Dan contoh negara maju di benua Eropa antara lain 1 Inggris, 2 Belanda, 3 Jerman, 4 Prancis, dan 5 Belgia. Sebagian besar negara di benua Eropa sudah tergabung dalam kelompok negara maju. Dan yang terakhir adalah negara maju di kawasan Pasifik antara lain 1 negara Australia, 2 negara Selandia Baru. Nah, ini adalah peta negara berkembang dan negara maju. Ya, anak-anak bisa lihat
Kalau di peta ini ada dua warna. Nah, warna kuning pada peta ini menggambarkan negara maju, sedangkan warna orange pada peta ini menggambarkan negara berkembang. Ya, baik anak-anak, demikian pertemuan kita pembelajaran IPS hari ini. Pak berharap bahwa apa yang kita pelajari hari ini anak-anak bisa menguasai dengan baik. Baik anak sekalian, untuk pertemuan kita kali ini tidak ada tugas yang anak-anak kerjakan, namun Pak ingin menginformasikan kepada anak bahwa kita nanti akan mengadakan penilaian tengah semester atau mid semester yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 26 September. Karena itu Pak mengingatkan kembali kepada anak agar membaca kembali materi IPS mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan minggu depan, sehingga ketika anak-anak mengikuti penilaian tengah semester bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, anak-anak semua, untuk pertemuan selanjutnya anak-anak akan belajar tentang negara Amerika Serikat dan negara Chili. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian pertemuan kita kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.